Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait kebakaran yang ada di Amerika. Jadi, inilah ya penyebab kebakaran yang sebenarnya. Dan saya akan menampilkan yaitu video dari Uya Kuya yang dimana beliau itu ada di lokasi kejadian yaitu di Amerika dan beliau akan menceritakan penyebab kebakaran yang terjadi di Amerika. Kata beliau, kalau terjadi kebakaran karena musim kemarau tidak mungkin ya. Tapi di situ ada kabel-kabel listrik ya, lalu kemudian angin yang sangat kencang sekali mungkin ya bersentuhan lalu menimbulkan percikan dan lain-lain. Nah, seperti itu ya kata kata Uya Kuya. Seperti apa videonya? Mari kita simak videonya. Nah, tapi penyebabnya apa, apinya, pertama kali ada api itu apa, belum diketahui. Tapi yang jelas di LA ini, di California, kebakaran hutan itu sering terjadi, ya setiap tahunnya sering terjadi, terutama di musim panas. Karena musim panas itu, saking panasnya, Saking panasnya, eh, terik matahari itu bisa membakar daun-daun daun-daun kering. atau apa, atau gelas-gelas pecahan beling atau apapun yang di bawah, jadi mereka lebih mudah terbakar, apalagi Hmm. kalau ada angin kencang. Tapi ini terjadi di musim dingin, tapi juga masuk akal juga karena saat musim dingin ini, di mana California ini beberapa waktu terakhir ini mengalami kekeringan, jadi daun-daunnya sangat kering dan itu mudah terbakar. Hmm. Tapi penyebab terbakarnya apa kan, kalau ini bukan musim panas, Hmm. bisa jadi karena listrik atau percikan Listrik. listrik, karena kan angin kencang, jadi kabel-kabel listrik itu bisa bisa beradu dan Hmm. mengeluarkan api dan mungkin menyambar pohon-pohon atau Pohon-pohon daun-daun yang di kering situ gitu. dan menyebar cepat karena angin. Hmm. Tapi kebakaran-kebakaran yang terjadi di California dan LA sekitarnya juga selama ini sering terjadi karena ya itu musim panas Musim panas, atau listrik ya, listrik konslet yang itu. beradu, Hmm. ya percikan listrik. Dan ada juga yang namanya arsenis, atau arson itu adalah tindakan kriminal yang berhubungan dengan api. Itu Hmm. juga beberapa yang waktu lalu pernah, waktu kebakaran hutan terjadi di Iya. California di LA ini, sempat ditangkap orang yang terbukti membakar dengan Hmm. sengaja. Dengan sengaja. Itu namanya, kegiatannya, tindakannya namanya arson. Kalau orang yang melakukan itu adalah arsenis. Orang yang Arsenis. entah ini gangguan jiwa atau memang kriminal atau Hmm. psycho yang memang sengaja membakar. Tapi Hmm. untuk yang sekarang ini belum diketahui. Belum diketahui. Tapi beberapa kemarin baru saja ada berita bahwa ada orang yang dicurigai arson, ya, sengaja membakar, ditangkap oleh warga. Tapi ada yang dilepaskan lagi sama polisi karena tidak cukup evidence atau Tidak tidak cukup cukup bukti. bukti. Hmm. Dan nggak tahu, kalaupun ada tiba-tiba dari kejadian kebakaran ini ada orang-orang yang tiba-tiba ingin sengaja membakar, apakah itu dia hanya mengambil mengambil kesempatan atau situasi yang terjadi, dia pengen membuat titik-titik baru yang ini secara personal kita nggak tahu. Tapi kan Hmm. ternyata yang ditangkap kemarin juga oleh warga terbukti membawa jerigen atau apa segala macam, tapi tidak cukup bukti bahwa dia membakar. Hmm. Tapi apapun yang terjadi, ini sudah terjadi dan Iya. uh, ini korbannya bukan hanya orang-orang Amerika, tapi banyak orang-orang dari seluruh dunia yang Maksudnya. tinggal di sini, dan juga beberapa orang Indonesia yang juga jadi korban, Hmm. ya, jadi korban, termasuk sahabat saya, Mbak Endah Sri Rejeki, yang rumahnya terbakar dan dia melihat itu Hmm. dari berita televisi, live TV, dan dia melihat rumahnya terbakar. Dan Rumahnya terbakar. malamnya Mbak Endah masih telepon-teleponan sama saya, dia mengingatkan untuk bagaimana kondisi di daerah rumah saya, dan dia cerita bahwa dia sudah memasukkan barang-barangnya ke mobil, karena Mbak Endah ini juga piara banyak kucing sekali, dan dia bilang kalau misalnya besok sudah ada perintah evakuasi, tinggal masukin kucing-kucing ke dalam mobil. Jam 5:30 pagi habis subuh, pas subuh saya juga menelpon Mbak Endah, dia bilang dia sudah mengungsi di rumah temannya, sudah evakuasi bersama kucing-kucing. Nah, jam 9 pagi saya telepon, Mbak Endah sudah Iya. menangis karena dia baru saja tahu rumahnya Kalau rumahnya terbakar terbakar. dari televisi. Hmm. Dan bukan hanya Mbak Endah saja, so far sudah ada beberapa orang-orang Indonesia ya yang juga rumahnya habis terbakar. Dan termasuk juga salah satunya ada juga, selain rumah-rumah orang Indonesia, juga ada rumah usaha ya, kafe atau restoran, Hmm. bukan restoran Indonesia tapi restoran yang milik orang Indonesia Oh, milik orang di daerah Indonesia. Malibu, yang itu Hmm. terkenal sekali dan disukai oleh warga orang lokal Amerika. Itu namanya Moon Shadow, dan itu terbakar habis. Moon Dan ini Shadow. memang menyeramkan sekali karena saya melihat titik api Wih, ini habis ludes. dari dekat rumah udah kelihatan. Dan kita doakan semoga Hmm. apinya bisa cepat teratasi, karena sampai saat ini sudah dari Selasa ke Jumat, sudah berapa hari, 4 hari ini ya, api di Palisades dan di Eaton Canyon masih
belum teratasi. Masih belum teratasi. Baru 3% dan 8% containment. Tapi anginnya sudah tidak kencang lagi seperti kemarin, hanya hari Selasa saja. Tapi ada prediksi katanya besok Sabtu sampai Minggu siang itu akan ada angin lagi. Tapi kita doakan mudah-mudahan itu tidak kencang dan tidak membahayakan. Ya, apapun ini adalah musibah yang terjadi di California dan Los Angeles. Dan ingat bahwa korbannya juga ada orang Indonesia, dan juga banyak teman-teman kita juga yang jadi korban. Kita doakan semoga cepat teratasi. Dan kalau ada warga Indonesia juga menjadi korban, hubungi saya di Instagram atau bisa hubungi KJRI atau bisa lewat saya, nanti kita langsung koordinasi. Kalau butuh bantuan apapun atau butuh bantuan tempat untuk evakuasi atau mengungsi atau apapun, kabari kita. Ya. Terima kasih, mohon doanya. Nanti besok atau lusa saya akan datang langsung ke lokasi-lokasi kejadian. Kita akan upload di episode berikutnya. Nah teman-teman ya, jadi ada juga yang berkomentar ya, para netizen ini ketika tentang terkait kebakaran ini itu bukan secara kebetulan. Sebelumnya Donald Trump juga pernah mengatakan bahwasanya Donald Trump ini akan membuat neraka di Timur Tengah. Itu adalah perkataan yang sangat takabur, sombong. Seakan-akan Donald Trump ini orang yang paling kuat, adidaya gitu ya teman-teman. Coba kita bacakan komentar ya netizen ini dari playlist ya. 1. Bencana kebakaran terjadi setelah Trump berkoar-koar mau membumi hanguskan ya Palestina. Yang kedua, kebetulan terjadinya kebakaran saat ada angin berkecepatan tinggi sehingga mempercepat meluasnya api. Ya, jadi kalau api kena angin ya makin membesar ya, makin gede, makin cepat kebakarannya. Yang ketiga, kebetulan saat itu water tank kosong. Ini Amerika loh. Nah iya, jadi Amerika kok bisa waktu itu ya nggak ada air di tank gitu ya, di tangki buat pemadam kebakaran itu. Kok bisa nggak ada? Amerika ya. Amerika kan katanya negara maju, kok bisa gitu. Yang keempat, beberapa waktu sebelumnya perusahaan asuransi cancel 27.000 asuransi rumah. Ini seperti apa gitu ya teman-teman ya? Kok bisa ya? Beberapa waktu sebelumnya perusahaan asuransi cancel 27.000 rumah asuransi. Jadi rumah itu di cancel. Jadi kalau tiba-tiba ada kebakaran ya nggak bisa dapat uang kembali, kerugian gitu. Siapa yang setuju ini bukan kebetulan. Siapa yang setuju ini peringatan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, teman-teman bisa berkomentar ya. Di sini ada yang berkomentar juga, nangis gue, serius. Bukan karena LA, kebakaran, tapi sekali lagi ditunjukkan betapa kuatnya Allah dengan segala kuasanya. Iya, betul juga. Kalau Allah sudah berkehendak, bisa jadi. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, bahkan sehelai daun yang jatuh itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai sesama manusia, janganlah ya berbuat zalim. Apalagi Donald Trump ini yang kita kenal orangnya yang sangat keras sekali, sombong, kalau berbicara itu meledak-ledak. Itu adalah sikap yang sangat tidak disenangi oleh manusia. Allah juga tidak menyukainya. Karena sikap seperti itu adalah seakan-akan manusia ini paling kuat. Padahal yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebakaran semacam ini tidak ada yang kebetulan. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.